Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala rasulillah allazi balagha risalah wa addal amanah. Wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa la yakhafu fillahi lawmata la'im. Amma ba'd. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua kita di dalam mata kuliah proposal skripsi. Sebagaimana yang telah saya singgung pada minggu pertemuan sebelumnya, bahwa proposal skripsi ini merupakan mata kuliah awal untuk memasuki langkah skripsi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sistematika proposal skripsi. Nah, secara umum, sistematika proposal skripsi yang ada di lingkungan STAI Indonesia Jakarta mengacu kepada buku pedoman teknik penulisan karya ilmiah STAI Indonesia Jakarta. Apa saja yang ada di dalam proposal skripsi? Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, penelitian terdahulu. Yang keenam, metode penelitian. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, itu secara umum untuk sistematika. Dari ketujuh sistematika yang ada, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua sistematika saja. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Latar belakang masalah adalah hal-hal atau alasan-alasan yang berisikan argumen seorang penulis ingin mengangkat judul atau permasalahan penelitian tersebut. Nah, membuat latar belakang masalah tentu memiliki pola-pola tersendiri atau ada hal-hal yang diperhatikan. Apa saja? Yang pertama, latar belakang masalah tersebut harus memiliki pola piramida terbalik. Jadi makin lama makin mengerucut ke bawah. Nanti di bawah itu bisa disimpulkan sama judul penelitiannya. Nah, bagaimana cara membuat pola piramida terbalik tersebut? Yang pertama, pada paragraf awal pembuatan latar belakang masalah tersebut harus diawali dengan pembahasan yang langsung memiliki keterkaitan dengan judul. Meskipun pembahasan tersebut secara umum, tapi keumumannya tidak terlalu jauh melenceng. Jadi jangan terlalu jauh, tetap dekat kepada judul pembahasan. Nah, yang selanjutnya itu paragraf keduanya mulai memasuki topik penelitian. Misalnya akan membahas tentang pernikahan siri. Nah, di dalam paragraf pertama itu membahas langsung tentang pernikahan secara umum. Apa itu pengertian pernikahan? Mungkin akan membahas pengertian pernikahan sebanyak 2, 3, atau 4 paragraf. Nah, selanjutnya masuk ke dalam permasalahan. Yaitu apa saja permasalahan di dalam pernikahan. Misalnya ada pernikahan dini, ada pernikahan siri, dan lain sebagainya. Nah, di sana kita lebih mengerucut kepada pernikahan sirinya. Nah, mungkin akan membahas sekitar 3, 4, atau 5 paragraf lagi. Seterusnya, kita mulai mengerucut lagi, lebih sempit lagi ruang lingkupnya. Yaitu mulai memaparkan fakta dan realita yang ada di lapangan. Misalnya kita memilih kasus yang terjadi di suatu lokasi atau wilayah. Langsung kita gambarkan menggunakan kata-kata pemisah. Misalnya, namun pada realitanya yang terjadi di lapangan adalah bla 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 bla. Nah, itu bisa digunakan oleh seorang peneliti. Itu akan menjadi desain dan disolen atau pemisah. Mana seharusnya yang dilakukan, mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, setelah memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan, barulah seorang peneliti dapat lebih mengerucut lagi untuk memasuki judul dengan menunjukkan itikat atau kemauannya meneliti permasalahan tersebut.
dan diakhiri dengan menuliskan judul. Nah, itu pola piramida terbalik, makin lama makin mengerucut ke bawah. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan latar belakang masalah adalah keterkaitan antar paragraf. Apakah hal ini perlu? Sangat perlu. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang bagus, yang baik, yang benar, maka para pembaca akan menikmati bacaan-bacaan dari seorang peneliti. Bagaimana cara membuat keterkaitan antar paragraf? Misalnya, di awal paragraf itu membahas tentang apa itu pernikahan. Nah, di akhir paragrafnya diakhirin dengan syarat pernikahan. Maka, paragraf yang kedua itu berbicara tidak jauh dari tentang syarat pernikahan. Nah, di akhir paragraf kedua itu berbicara tentang rukun pernikahan. Di akhir paragraf yang ketiga sudah sepatutnya membahas tentang rukun pernikahan juga. Jadi memiliki keterkaitan, kesinambungan antara paragraf satu dengan yang lainnya. Nah, pola ini atau tata cara seperti ini yang jarang dimiliki oleh seorang penulis penelitian. Dan hal itu terus dilakukan di dalam karya ilmiah. Jadi pembaca itu melihat kenikmatan dalam membacanya. Nah, itu tadi yang kedua adalah keterkaitan antar paragraf. Nah, masuk yang ketiga, yaitu alasan pemilihan judul penelitian atau lokasi penelitian harus tepat. Jadi, dalam pembuatan latar belakang masalah ini, kita akan memasukkan lokasi penelitian misalnya, atau memilih tempat penelitian. Itu harus memiliki alasan, harus tepat alasannya. Apa saja alasan-alasan dalam memilih lokasi tersebut? Misalnya, ketika saya melakukan penelitian tentang perselingkuhan, saya memilih lokasi di daerah Jakarta Utara misalnya. Kenapa saya memilih lokasi di Jakarta Utara? Karena ketika saya melakukan observasi awal, saya melihat di daerah Jakarta Utara itu kasus perselingkuhannya itu sangat banyak. Sehingga ini menjadi permasalahan dan harus diselesaikan. Atau melakukan perbandingan antara lokasi penelitian satu dengan lokasi penelitian lainnya. Di lokasi penelitian satu, kasus tersebut sangat banyak. Sedangkan di lokasi penelitian 2, lokasinya sangat sedikit. Dan kita lakukan komparasi atau perbandingan. Apa yang menyebabkan di sini banyak, apa yang menyebabkan di sini sedikit. Kita bisa melakukan seperti itu. Setelah latar belakang masalah tadi kita pahami, kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini ada sebuah triangle atau keterkaitan. Apa yang terkait di dalamnya? Yaitu pembuatan rumusan masalah harus melihat latar belakang masalah yang sebelumnya. Dan juga nanti rumusan masalah ini akan dijawab pada kesimpulan penelitian. Sejatinya, rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian atau hal yang akan dicari dalam penelitian tersebut. Nah, dengan demikian pembuatan latar belakang masalah tidak boleh asal-asalan. Harus sejalan dengan latar belakang masalah dan kesimpulan penelitian nantinya. Jika rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga ada 3. Jika rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya juga harus ada 2. Jadi ini keterkaitan semuanya. Nah, nanti penguji atau pembimbing bisa melihat hal-hal tersebut untuk memastikan mahasiswa tersebut atau peneliti tersebut memang benar dengan penelitian yang dilakukannya atau tidak paham sama sekali. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian yang terdapat di dalam proposal skripsi. Ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada sistematika proposal skripsi yang lainnya. Cukup sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.